Apabila dinyatakan isolasi mandiri oleh perusahaan, bolehkah dipotong cuti tahunan? Ya tadi berdasarkan kesepakatan. Nggak bisa serta-merta perusahaan ngatur seenaknya, bilang bahwa karyawan, oh sekarang cuti aja semua, paksa cuti, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Baik, itu tadi tentang cuti, tentang cuti yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Ya. Work from home dan cuti sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke kondisi merumahkan. Ya. Untuk kondisi merumahkan, Bapak Ibu semua, itu paling tidak ada ketentuan yang harus menjadi referensi kita. Itu ada di paling tidak di tahun 2004. Itu Menteri Ketenagakerjaan pernah mengeluarkan surat edaran nomor 907 tentang pencegahan PHK massal, di mana di dalamnya ada istilah merumahkan. Ya. Kemudian sebelumnya di era tahun 98 itu juga ada surat edaran nomor 5 tahun 98 tentang upah pekerja yang dirumahkan, bukan ke arah PHK. Ya. Di sana diatur, nanti kita akan bahas ya, paling tidak dua itu bisa kita jadikan referensi awal untuk membahas tentang hal merumahkan. Mari kita lihat apa pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di Google Form. Perusahaan kami tidak mampu membayar upah full karena operasional berhenti akibat pandemi ini. Kami sudah bikin kesepakatan dengan para karyawan mengenai pemotongan upah 50%. Namun ada satu karyawan yang tidak setuju. Apakah terhadap satu karyawan tersebut kami tetap bisa melaksanakan pemotongan upah? Tidak bisa. Ya. Karena pemotongan upah ini bergantung kepada kesepakatan. Meskipun hanya satu yang tidak setuju, terus 99% yang lain sudah setuju, tetap tidak bisa dipaksakan untuk satu orang. Jika kami tetap melaksanakan pemotongan upah pada satu karyawan tidak setuju tersebut, apakah ada konsekuensi hukumnya? Ada, ya, ada. Jadi menjadi pemotongan yang tidak memiliki dasar hukum. Apakah ada konsekuensi pidana? Tergantung si karyawan atau kuasanya mau membawanya ke arah mana. Apakah mau masuk kepada keterlambatan pembayaran upah, atau kalau biasanya sekarang di lapangan banyak yang berusaha membawanya ke ranah pidana, ke ranah penipuan dan sebagainya, penggelapan dan sebagainya. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, kalaupun akhirnya perusahaan bisa mengatasi perselisihan hukumnya, kemudian mengembalikan kepada konsekuensi minimal, yaitu keterlambatan bayar upah, tetap saja proses ini menjadi proses yang pasti berat dijalani oleh perusahaan, ya, sehingga saya tidak menyarankan ini dilakukan. Jika perusahaan memberikan keputusan sepihak tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu antara karyawan dengan perusahaan, tiba-tiba ada keputusan bahwa gaji karyawan dipotong 30% selama work from home, apakah kita sebagai karyawan menerima dengan legowo? Mengingat dampak COVID bukan hanya kena imbas ke karyawan, tapi juga ke perusahaan. Apakah kita bisa komplain atas kebijakan sepihak dari perusahaan tanpa diskusi terlebih dahulu dengan karyawan? Apakah ada peraturan yang mengatur kebijakan pemotongan gaji, pembayaran gaji selama dampak dari COVID-19? Tadi kita bahas tentang kesepakatan, sehingga langkah sepihak untuk tidak membayarkan upah karyawan itu sudah pasti melanggar ketentuan hukum. Tidak ada satupun hukum dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia yang memberikan dasar kepada perusahaan untuk memotong atau tidak membayarkan upah pekerja secara sepihak tanpa adanya dasar hukum. Ya. Dasar hukumnya bisa bunyi dari klausa dalam perundangan atau perjanjian kesepakatan yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan yang bersangkutan. Tanpa itu berarti nggak ada dasar hukumnya. Langkah untuk tidak membayar
untuk memotong 30% itu menjadi langkah yang tidak berdasar dan melanggar hukum. Konsekuensinya tadi dibahas di atas. Ya. Oh, gampang konsekuensi itu nanti kita akan urusin di belakang kalau masalah COVID-19 sudah selesai. Ya silakan kalau perusahaan memang mau melakukan itu. Artinya resiko itu akan menjadi resiko dari perusahaan sendiri. Ya, bagi karyawan yang akan menuntut haknya melalui prosedur perselisihan, apakah dia lakukan sekarang atau nanti, ya perlu diingat bahwa perusahaan juga memiliki, kalau kita masukkan ke ranah keterlambatan pembayaran upah, maka ada ketentuan denda dan bunga, dan itu berlipat, ya. Setiap bulan, setiap hari itu ada dendanya. Kalau sudah lewat sebulan, 50%. Jadi berhati-hati di sana, Bapak Ibu semua. Baik. Dasar hukum apa yang bisa digunakan oleh HR jika perusahaan ingin melakukan pemotongan gaji 50%, meskipun perusahaan tidak terdampak langsung? Nah, ini yang seru. Ini ya Bapak Ibu. Perhatikan kata-kata perusahaan tidak terdampak langsung, tapi perusahaannya pengen melakukan pemotongan gaji. Nah, ini yang seru. Kemarin dalam sebuah diskusi di grup WhatsApp, di sebuah komunitas HR, saya menyampaikan kekesalan saya secara terbuka tentang bagaimana kita, ini karena di sini setengahnya mungkin lebih adalah orang HR, jadi saya pikir nggak ada masalah buat saya untuk saya sampaikan. Saya sangat mengkritisi diskusi kita di berbagai grup WhatsApp, berbagai diskusi formal maupun informal di grup-grup HR. Kita selalu saja membahas sibuk mencari pembenaran bagaimana mengurangi gaji karyawan. Itu mengerikan loh Bapak Ibu. Saya kemarin sampaikan waktu di salah satu komunitas, sedih saya ngelihatnya, kita ini sebagai HR kelihatannya lebih sibuk cari pembenaran untuk ngurangin gaji karyawan daripada sibuk mengarahkan manajemen untuk kreatif berpikir yang lain. Yang saya lihat di saat seperti ini justru banyak yang lebih fokus meroyokin karyawan dari berbagai sisi. Gaji nggak usah dibayar penuh lah, BPJS nggak usah dibayar lah, tunjangan ini itu nggak usah dibayar lah, suruh aja dia dipaksa cuti tidak dibayar, liburkan aja tapi nggak usah dibayar, work from home aja tapi jangan full bayarnya karena nggak efektif. Ya, itu yang sekarang banyak diskusi tentang itu, dan yang dalam diskusi itu yang dicari adalah pembenarannya, bagaimana dasar hukumnya untuk tidak membayar karyawan. Terus buat kita orang HR, mohon maaf, di mana jadinya fungsi bisnis partner kita ini? Kita yang sering klaim bahwa kita ini bisnis partner, tapi isinya justru mencari pembenaran untuk meroyokin karyawan. Kalau terus kita mengklaim bahwa kita profesional, mengklaim bahwa kita HR adalah bisnis partner, tapi cuman bisa ngasih ide untuk motong gaji, motong ini, motong itu. Nah ini yang saya sangat sedihkan. Ya. Jadi saya sih sangat berharap teman-teman tidak fokus kepada bagaimana mengurangi jatah makannya karyawan dan keluarganya, anak-anaknya, tetapi lebih fokus kepada membuktikan profesionalisme kita sebagai HR, fungsi bisnis partnernya, sebagai partnernya pengusaha, untuk memberikan banyak masukan atau mengarahkan tim manajemen untuk berpikir kreatif, bagaimana menyelamatkan usaha kita di tengah masa sulit seperti ini. Ya, masih sangat sedikit perusahaan atau tim manajemen atau pengusaha yang berpikir untuk berinovasi, mencari cara untuk tetap mendapatkan pemasukan.
Ambil contoh, saya lupa namanya, tapi ini kalau nggak salah perusahaan pakaian dalam apa ya, kayaknya di luar negeri lah itu, perusahaan pakaian dalam. Terus dalam kondisi seperti ini, mereka sekarang merubah produksinya dari pakaian dalam dirubah menjadi bikin masker. Apa di Indonesia ya? Nggak tahu. Nah, mereka itu mereka berarti berpikir kreatif. Tuh kata Pak Oyong, PT Sportexco di Gunung Putri. Ya. Nah, bayangkan kalau mereka tetap bertahan dengan produk yang selama ini mereka buat, pasti mereka akan terdampak. Nah, sekarang pada saat mereka dari CD pindah ke masker, tuh rider juga kata, ini Bapak apa Ibu Meliana? Ya, kalau Meliana, kayaknya Bapak deh. Kalau Ibu pasti Meliana. Saya sih sok tahu aja ya. Baik, tuh ada Mundo. Ibu, baik Bu. Nanti saya sok tahu nih, Ibu Meliana. Ya, jadi tadi Rider, Mundo, terus PT Sportexco tadi dan teman-temannya, termasuk teman-teman yang ada di industri ini Ocean Pacific, yang ada di industri kebersihan tadi. Seharusnya kondisi seperti ini justru membuat kita menjadi kreatif, mencari cara. Banyak loh Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Maksudnya kalau kita terus berpikir bahwa kita itu tersiksa, maka selamanya kita juga akan benar-benar tersiksa. Tapi kalau kita berpikir bagaimana keluar dari masalah ini, bagaimana berpikir kreatifnya itu yang diutamakan, maka insya Allah kita akan temukan jalannya. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Seperti teman-teman yang di cleaning service tadi. Kalau tadi saya sebutkan tentang bagaimana kebutuhan akan kebersihan dan alat pendukungnya sekarang dibutuhkan di mana-mana, ya. Ini yang seharusnya ditangkap. Malah yang nangkep nih, bisnis ini yang nangkep, opportunity-nya ditangkap oleh pribadi-pribadi. Berapa banyak teman-teman kita kalau kita lihat di online nih ya, yang sekarang mereka mumpung lagi work from home, mereka lagi dirumahkan, akhirnya mereka kerja sendiri, bikin jahit ini, jahit itu, dia bikin masker dan sebagainya. Lumayan dapat penghasilan. Ya. Sedangkan perusahaan tempat kerjanya sibuk berpikir, tanya, minta opini sana sini, minta penegasan, pembenaran bagaimana caranya supaya saya bisa motong gaji karyawan. Apalagi kalau tadi pertanyaannya yang sempat saya bacakan, perusahaan tidak terdampak langsung. Wah, ini mengerikan Bapak Ibu. Ini fakta yang kita hadapi sehari-hari di lapangan. Nah, disinilah profesionalisme kita sebagai HR diuji. Apakah kita ini memang business partner in business, PIB, atau PIC. PIB itu partner in business, kalau PIC partner in crime. Ya. Kita ini mau jadi apa HR ini? Mau jadi PIB atau PIC? It's your choice.